Karena Tuhan itu kan cuma ada dua, Pak. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, dan Tuhan yang kita yakini bahwa itu Tuhan. Maka menghasilkan banyak agama. Dari jam pendidikan kita memang banyak makan biaya. Tapi apakah itu meningkatkan APBN 20%, dan itu lebih dari 25 tahun. Tapi apakah anak-anak kita tercerdaskan? Enggak. Dan kita ini bangsa yang sangat minim punya hak cipta, hak copyright. Jadi Belanda itu tidak punya keberanian untuk menyogok rakyat Indonesia. Mereka bekerja sama dengan para bupati, Pak, dengan para wedana, dengan para residen, dengan para penguasa lokal. Oh ya, destinasi Indonesia itu puluhan kali lebih banyak dari Thailand misalnya. Tapi Thailand itu 20% PDB-nya disumbang pariwisata. Indonesia hanya 1,4%. Kita memang tertinggal lah dalam memahami ini. Demikian juga ini Mas Gino, pendidikan. Dunia ini sudah terdisrupsi, tapi pendidikan kita itu menghabiskan 50% dari PDB. Pendidikan kita menghabiskan 50% dari PDB. Itu setara 60 miliar dolar setahun. Pertanian dan peternakan 60 miliar dolar, 16% dari PDB. Energi 5%, pariwisata 1,4%. Pendidikan kita memang banyak makan biaya. Tapi apakah itu meningkatkan APBN 20%, dan itu lebih dari 25 tahun. Tapi apakah anak-anak kita tercerdaskan? Enggak. Tidak, itu hanya mempermahal birokrasi pendidikan. Saya punya data yang nanti dalam diskusi pendidikan saya bawa. Anak-anak SMA kita, bahkan yang mau lulus sarjana, itu tidak pernah bisa berpikir abstraksi. Enggak pernah bisa berpikir abstrak. Berpikir abstrak artinya melihat suatu persoalan dari segala sisi gitu Bang ya. Komprehensif dia merajut itu. Mahasiswa kita itu bahkan tidak bisa menyampaikan gagasan dengan baik. Gagasan orang lain, apalagi gagasan sendiri. Dan kita ini bangsa yang sangat minim punya hak cipta, hak copyright. Bangsa Cina itu menghasilkan 2.500 copyright per tahun, anak mudanya. Teknologi 5G itu 5.000 ada copyright di situ, dan itu pemiliknya Huawei. Huawei itu perusahaan yang dimiliki oleh PKC, Partai Komunis Cina. Kita jauh tertinggal, kita bicara apapun, tapi kita tidak punya kesadaran untuk membangun copyright. Ya, udah ada BRIN, tapi belum banyak kita lihat hasilnya, hanya spot-spot. Nah, beberapa hal saya catat seperti korupsi. Korupsi itu makin tahun makin banyak regulasinya Pak. Cuman masyarakat menunggu DPR nih Pak, nggak segera mengesahkan 2 undang-undang yang diajukan eksekutif. Pertama, undang-undang perampasan aset, dan kedua, undang-undang pembatasan uang tunai. Karena 2 inilah adalah hulu dari korupsi itu Pak. Korupsi itu sesuatu yang memang tidak bisa diberantas. Belanda itu menjajah Indonesia itu 40 tahun Pak. 310 tahunnya dia belajar menjajah. Belanda itu bangsa yang terjepit dari bangsa-bangsa besar. Ada bangsa Prusia yang kemudian menjadi Jerman, Austria itu raksasa, kemudian Turki raksasa, Prancis raksasa, Inggris menyeramkan, Soviet lebih menyeramkan lagi. Itu mengepung Belanda. Jadi Belanda itu tidak punya keberanian untuk menyogok rakyat Indonesia. Mereka bekerja sama dengan para bupati, Pak, dengan para wedana, dengan para residen, dengan para penguasa lokal. Para penguasa lokal ini adalah pemilik tanah. Mereka memegang kapital, Pak, dalam bentuk aset, yaitu tanah. Kemudian Belanda mulai mengenal korupsi juga dari mereka, Pak. Belanda itu nggak kenal korupsi. Jalan Anyer Panarukan itu dibayar Pak tenaga kerjanya Pak. Cuman uangnya kan nggak sampai Pak. Sehingga mereka tidak dibayar kerja rodi. Itu yang ada di buku-buku sejarah. Padahal tidak seperti itu. Lalu karena mereka menguasai tanah, Belanda membawa uang Pak. Maka mereka mulailah yang disebut dengan merkantilisme. Mercantile itu kan artinya penguasaan aset. Tapi mereka juga kemudian dikenalkan oleh kapitalisme. Kalau merkantilisme itu segalanya adalah uang. Uang adalah segalanya. Tapi kalau kapitalisme bukan uang segalanya. Yang paling penting adalah mesin uang. Nah, inilah mulai
mulai berurat akarnya korupsi itu memang bisa dilacak jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Jadi memang segala cara sudah dilakukan. Saya yakin wakil-wakil rakyat kita di Senayan sudah sangat serius untuk membuat berbagai macam undang-undang anti korupsi ini, Pak. Tapi ini sesuatu yang memang sulit diberantas. Tapi saya yakin dengan banyaknya undang-undang, banyaknya peraturan yang terus menjepit ruang gerak koruptor, maka itu akan makin sedikit. Terutama saya yakin dengan undang-undang perampasan aset dan undang-undang pembatasan uang cash, pembatasan uang kontan. Itu akan membuat gerak ini mereka terbatas. Lihat, kalau kita melihat sidang-sidang kasus-kasus korupsi besar, entah itu di BTS atau mungkin besok di Kementerian Pertanian, itu jelas Pak, semuanya permainan uang tunai. Dan karena belum ada undang-undang perampasan aset, mereka masih berani Pak. Saya korupsi 10 miliar, saya masuk penjara, saya urus semua, paling habis 2 miliar, saya masih untung 8 miliar. Ya itu memang terjadi selama ini Pak. Tapi dengan ini dimiskinkan, uang mereka yang mereka dapat bukan hanya dari saat menjabat, tapi sebelumnya, bahkan semua asetnya dirampas. Dan ini menggetarkan. Saya berharap mudah-mudahan pemilu besok anggota DPR RI-nya, kalau sekarang udah nggak sempat ya Bang Muklis ya, berani memutuskan 2 undang-undang yang penting ini untuk penegakan hukum anti korupsi. Belum masuk prolegnas Bang ya. Siapa yang nahan Bang? Ya tadi soal agama Pak, jangan cuma Islam Pak. Buddha aja itu ada 19 aliran yang berbeda Pak. 19 aliran Pak, agama Buddha itu Pak. Agama Kristen lebih banyak lagi Pak, makanya gerejanya macam-macam. Biasa itu Pak, yaitu karena Tuhan itu kan cuma ada 2 Pak. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, dan Tuhan yang kita yakini bahwa itu Tuhan. Maka menghasilkan banyak agama. Dari yang bisa dicatat sejarah itu ada 6.230 Tuhan yang dikenal dalam sejarah peradaban Pak. Kita mengenal Allah, sebelum-sebelumnya mengenal macam-macam lagi. Dan itu sah. Nah, saya tadi mencatat diskusi ini bahwa sebetulnya pemerataan, tata kelola, semua itu selesai Pak dengan didigitalkan. Dengan didigitalkan semua menjadi terukur Pak. Kita bisa kita kuantifikasi. Nah demokrasi kita ini kan masalahnya sering demokrasi kualitas demokrasi atau demokrasi kuantitas. Tapi yang lebih banyak kayaknya demokrasi cuantitas. Iya, uang itu penting dalam demokrasi. When money ready to talk, even God listen. Kalau uang udah bicara itu, dewa-dewa itu diam. Oke.